Sahabat yang satu ini baru bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya 7 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Namun perannya begitu terasa bagi kaum muslimin hingga saat ini. Meski kebersamaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbilang singkat, ia dicatat sejarah sebagai sahabat mulia yang paling banyak mencatat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bukan dari suku Quraisy. Ia pemuda miskin dari suku Daus di Yaman. Saat Islam datang dan diperkenalkan oleh seorang tokoh di wilayahnya, Abu Hurairah yang saat itu baru berusia 16 tahun langsung tertarik dan menyatakan keislamannya. Sejak itu, Abu Hurairah tetap tinggal di Yaman bersama saudara-saudara seagama. Ia kemudian hijrah ke Madinah setelah berusia 30 tahun agar dapat belajar Islam secara langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya Abdu Syamsi yang berarti hamba matahari. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengubahnya menjadi Abdurrahman atau hamba Sang Maha Pengasih. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjulukinya Abu Hir yang kemudian lebih populer dengan Abu Hurairah atau bapaknya kucing karena kesenangannya memelihara kucing. Abu Hurairah punya baju yang lengan bajunya lebar, yang kemudian dia suka memasukkan kucing kecil di sini di dalamnya. Dan sejak itulah maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut sebagai Abu Hurairah, bapaknya kucing. Juga ini merupakan hal yang baik yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan Rasulullah, yaitu tentang kasih sayang terhadap binatang. Jangankan kucing yang bukan najis, anjing saja yang najis, ketika memang dia tidak perlu disiksa, tidak boleh disiksa, dia juga tidak boleh dibunuh dengan cara yang tidak benar, kecuali memang anjing bermasalah atau anjing yang menyebarkan penyakit dan seterusnya. Tetapi ketika tidak, maka subhanallah, apalagi binatang-binatang yang bukan binatang najis. Jadi Islam adalah agama yang ramah lingkungan. Islam adalah agama yang sangat yang mengajarkan agar kita punya kasih bahkan terhadap burung. Dan banyak contohnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul mengancam atau memberitahukan pada para sahabat, ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Nabi mengatakan bahwa dia tidak memberi makan kucing yang dia ikat itu, tetapi dia juga tidak melepas kucing itu agar mencari makan sendiri. Itu menyiksa binatang namanya. Karena tergolong sahabat yang miskin, Abu Hurairah tinggal di Sufah, yakni sebuah tempat di belakang Masjid Nabawi yang disediakan sebagai tempat bernaung bagi muslim berekonomi lemah. Kerasnya menjalani kehidupan tak lantas melemahkan tekadnya untuk menuntut ilmu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa haus dan lapar sering ia abaikan demi mengejar ketertinggalannya berguru pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia sering mengganjal perutnya dengan batu untuk menekan rasa lapar dan haus. Rasa malu atas keterlambatannya menuntut ilmu dibanding sahabat-sahabat lain yang sudah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 20 tahun. Abu Hurairah begitu bersemangat mengejar ketertinggalannya. Ia pergunakan seluruh waktunya untuk mengikuti perjalanan dakwah dan kebersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apalagi ia sadar akan keterbatasan dirinya. Ia sadar tak memiliki kecerdasan tinggi dibanding sahabat-sahabat mulia lainnya. Dan hal ini pula yang ia keluhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mendapatkan aduan tentang Abu Hurairah yang mulai belajar. Ini juga kendala seseorang penuntut ilmu. Abu Hurairah mengeluhkan bahwa ya Rasulullah, saya ini hafalannya kurang baik. Jadi hari ini mendapat ilmu, besok mungkin bisa lupa. Ini kendala bagi penuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta agar Abu Hurairah menggelar sorban yang dia pakai. Kemudian Nabi SAW mendoakannya. Kata Nabi, pakailah sorban itu. Doa. Ternyata bukan alasan orang untuk masalah IQ yang kurang atau kecerdasan yang kurang. Doa punya peran yang sangat kuat, asal tekad dan keikhlasan yang tulus disertai dengan doa, maka Allah akan membantu seseorang dalam mudah menuntut ilmu. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah tadi juga dia berdoa di hadapan Nabi. Kalau tadi adalah doa Nabi, sekarang Abu Hurairah sendiri yang berdoa di hadapan Nabi. Abu Hurairah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang tidak lupa lagi. Ilmu yang aku tidak lupa dari ilmu itu. Nabi SAW yang mengatakan amin. Subhanallah, doa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maka 3 tahun itu dia menjadi periwayat hadis Nabi SAW yang paling banyak, bahkan dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang sudah lebih dahulu. Kebersamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu ia nikmati dan benar-benar memberikan kepuasan batin tak terhingga, akhirnya terhenti pada tahun 11 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Hurairah tenggelam dalam kesedihan bersama sahabat-sahabat mulia lainnya. Abu Hurairah segera bangkit, tak ingin larut dalam kesedihan. Saatnya ia mengabdikan pengetahuannya kepada umat yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebersamaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang singkat, hanya sekitar 3 tahun, benar-benar ia manfaatkan dengan baik. Sejarah mencatat, Abu Hurairah berhasil mencatat hadis-hadis Nabi jauh lebih banyak dari sahabat-sahabat lain yang lebih dahulu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hal ini pula yang membuat generasi setelahnya meragukan dirinya. Bagaimana mungkin orang seperti dirinya yang memiliki kecerdasan biasa dan hanya mengalami hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu singkat bisa memiliki pengetahuan tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh melampaui sahabat-sahabat lain yang lebih dahulu memeluk Islam. Dan ini pula pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini. Karenanya Abu Hurairah sudah menjawab. Jawaban Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah bahwa aku bersama Nabi, yang penting hari ini aku bisa makan. Selesai. Dia tidak lagi mengurusi yang lain. Kalau sahabat-sahabat muhajirin, mereka sibuk dengan pasarnya. Sahabat-sahabat Ansor, mereka sibuk dengan ladang dan kebunnya. Abu Hurairah, hari itu asal ada makanan yang masuk ke perutnya, dia akan selalu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Hurairah yang mengatakan, aku selalu bersama beliau, aku mendampingi beliau, bahkan beliau berkeliling di istri-istrinya, aku pun mengikutinya, aku yang membantu beliau, aku jihad bersama beliau, aku haji dan umroh bersama beliau. Maka pantas Abu Hurairah orang yang paling banyak mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Berbekal ilmu yang didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah terus memainkan perannya sebagai dai di masa Khulafaur Rasyidun. Ia aktif berdakwah, mengajarkan Islam serta menjelaskan hadis-hadis Nabi pada kaum muslimin.
Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan begitu tinggi, hingga ia pun terus berupaya agar masyarakat giat mendalami ilmu pengetahuan. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Abu Hurairah dipercaya menjadi pemimpin masyarakat Bahrain. Di sana ia menjalankan tugasnya hingga akhir masa kepemimpinannya. كيف يستطيع المسلم أن يقتل أخاه المسلم؟ كيف يستطيع أن يشهر السيف في وجهه؟ Di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, saat umat muslim dilanda badai fitnah, Abu Hurairah aktif dalam barisan sahabat yang melindungi Khalifah Utsman bin Affan dari para pemberontak yang ingin mengacaukan stabilitas kehidupan muslimin. Hingga terbunuhnya sang khalifah. Inilah masa yang paling menyedihkan bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. كيف يستطيع المسلم أن يقتل أخاه المسلم؟ كيف يستطيع أن يشهر السيف في وجهه؟ هكذا علمه صلى الله عليه وسلم. والله يا أبا هريرة إن محمدا من هؤلاء القوم براء، اللهم لعنهم في الدنيا والآخرة. Api fitnah terus bergulir setelah Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah. أنا طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي أبايع عليا بن أبي طالب أميرا للمؤمنين على كتاب الله وسنة رسوله. أبايع عليا بن أبي طالب أميرا للمؤمنين. Pihak-pihak yang menginginkan perpecahan semakin aktif menghembuskan permusuhan. Para sahabat yang mencoba untuk berijtihad memulihkan kondisi perpecahan tak sedikit yang terjebak dalam perangkap fitnah. أم المؤمنين تدعوكم إلى كتاب الله يا أهل البصرة يا أهل الكوفة. Kemana harus berpihak? Kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib yang bekerja keras menyatukan barisan muslimin, atau kepada Muawiyah yang bersemangat memadamkan sumber fitnah dengan menangkap para pembunuh Utsman bin Affan? Kondisi yang benar-benar membuat Abu Hurairah harus menentukan sikap. ولن نحيد عن الحق فيما أؤتمنا عليه، فوالله ما اجتمع بيننا هنا إلا خيرة المسلمين وليس بينهم من يضمر الفتنة. صدقت يا أبا هريرة. Abu Hurairah memilih kembali ke Madinah setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan muslimin di Kufah, Irak. Dialah yang langsung meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sehingga dia paham betul. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Satakunul fitan," kelak akan ada fitnah-fitnah. Al-qa'id
al-qa'id fihi khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im fihi khairun minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fihi khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Wa man yastashrif laha tastashrifu. Siapa yang mendekat ke fitnah itu, fitnah akan mendekat kepada dirinya. Wa man wajada malja'an au ma'adhan falyu'id bih. Siapa yang menjumpai tempat berlindung, maka berlindunglah. Menjauhlah dari fitnah itu. Abu Hurairah terus berkiprah dan menjadi sumber pengetahuan hingga wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan masa Khalifah Hasan bin Ali. Bahkan ketika muslimin terhimpun dalam satu kepemimpinan, setelah Khalifah Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, Abu Hurairah tak henti-hentinya menyebarkan ilmunya. Seluruh ilmunya tentang petuah-petuah dan kehidupan Rasulullah SAW ia sampaikan kepada siapapun, orang-orang awam maupun penguasa. Mendapat karunia umur yang panjang, Abu Hurairah mengabdikan dirinya kepada Islam dan kaum muslimin di kota Nabi. Namun begitu, ia tetap merasa tak cukup bekal untuk menghadap Sang Pencipta. Saat dia sedang sakit, kemudian sakit mau menjelang meninggalnya, kemudian dikunjungi oleh seseorang. Orang itu melihat Abu Hurairah menangis, kemudian bertanya, "Mengapa Anda menangis?" Abu Hurairah mengatakan bahwa, "Aku tidak menangis karena dunia kalian. Aku tidak menangisi dunia kalian. Aku menangis karena sungguh panjang perjalananku setelah ini. Dan sungguh sedikit perbekalanku. Setelah ini aku akan naik. Hanya ada surga dan neraka. Dan aku tidak tahu aku ada di mana." Subhanallah. Orang mulia masih berpikir seperti itu, maka mari jangan tertipu oleh amal-amal kita. Kita selalu menjadi orang yang merendahkan hati kita, selalu memunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan amal dan ilmu yang bermanfaat. Pada tahun 57 Hijriah, di usianya yang ke-80 tahun, ia tutup usia dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi di Madinah. Kehidupan singkat Abu Hurairah bersama sang Nabi berhasil menoreh sejarah panjang yang abadi. Dari Abu Hurairah, kaum muslimin di dunia banyak mengetahui agama dari sumbernya. Rahimahullah Abu Hurairah.